Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaswa Okta Ilyasa, NPM 2320 103 120 dari rombel keempat. Di sini saya akan membacakan analisis keuangan PT Bumi Resort Mineral Tbk. Yang pertama ada daftar isi, ada pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, dan kesimpulan dan saran. Selanjutnya pendahuluan. Ada sejarah singkat, visi misi, dan bidang usaha yang sudah tertera di PPT. Di sini saya akan langsung membacakan struktur kepemilikan saham. Yang pertama ada dari Emirat Tarian Global, PT Bumi Resort sebanyak 20%, First One Financial Company 10%, dan yang paling banyak dipegang oleh publik. Selanjutnya, kinerja manajemen berdasarkan operasional aset. NOWC pada tahun 2022 sebanyak 170 juta USD, turun sebanyak 10,8% menjadi 152 juta US dollar, yang menunjukkan efisiensi modal kerja menurun. TOC bertambah dari 345 juta USD menjadi 347 juta USD. NOPAT meningkat dari 677 juta USD ke 10 juta USD. Selanjutnya, kinerja manajemen dalam konteks add value. MVA pada tahun 2022 sebanyak 930 juta USD, kemudian turun menjadi di 891 juta USD pada 2023. EVA negatif pada tahun 2022 yaitu negatif 5 juta USD, turun ke 623 ribu USD. Selanjutnya, karakteristik fundamental perusahaan. PEP naik dari 0,34% ke 0,97%, ROI naik dari 0,065% menjadi 0,93%, ROE naik dari 0,07 ke 1,062%, dan yang terakhir OPM turun dari 42% ke 32%. Selanjutnya, karakteristik fundamental perusahaan. Manajemen aset, ada inventory turnover, receivable turnover, fixed asset turnover. Inventory turnover meningkat dari 0,4 ke 1,2 kali, yang artinya lebih cepat menjual stok. Receivable turnover meningkat dari 0 ke 35,5 kali, yang artinya piutang lebih lambat diterima. Fixed asset turnover meningkat dari 0,053 ke 0,17, yang artinya efisiensi aset naik signifikan. Selanjutnya, karakteristik fundamental perusahaan, yaitu likuiditas. Current ratio menurun dari 277% ke 177%, quick ratio menurun dari 263% menjadi 161%, cash ratio menurun dari 15% ke 9%. Selanjutnya, nilai pasar. Price to earning turun dari 113 ke 101, price to book turun dari 1,68 ke 1,48, market to book rasio naik signifikan dari 1,68 ke 1,48. Selanjutnya, bab 3 struktur modal. Yang pertama, analisis sumber pendanaan. Yang paling banyak ekuitas sebanyak 95%, utang jangka panjang sebanyak 5%. Dan selanjutnya, debt to capital ratio pada 2022 ada sebanyak 5,7%, 2023 4,7%. Yang selanjutnya, kesesuaian teori struktur modal. Mengacu pada packing order teori, BRMS mengutamakan pendanaan internal, ekuitas sebanyak 95%, untuk menghindari utang, untuk meminimalkan risiko keuangan, dan tidak memanfaatkan teks dari utang. Yang selanjutnya, kebijakan dividen. Pada analisis laporan keuangan kali ini tidak terdapat dividen yang dicantumkan oleh laporan keuangan perusahaan. Relevansi dividen berdasarkan signaling teori, tidak ada dividen berarti sinyal fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Rekomendasinya, manajemen perlu komunikasi strategi transparan ke investor. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kinerja operasional membaik, NOPAT naik 1,43%, EVA menjadi positif. Struktur modal konservatif, utang lebih kecil dari 6%. Yang ketiga, tidak ada dividen, yang berarti fokus untuk ekspansi. Selanjutnya, saran. Yang pertama, optimalisasi aset tetap, tingkatkan utilisasi fasilitas tambang melalui efisiensi produksi untuk mendongkrak fixed asset turnover. Yang kedua, diversifikasikan pendanaan, pertimbangkan utang jangka berbasis proyek untuk ekspansi dengan tetap menjaga debt to capital ratio di bawah 15%. Yang terakhir, komunikasi investor proaktif, sampaikan roadmap pertumbuhan dan rencana dividen jangka menengah, misal mulai bagi dividen setelah proyek diakhiri produksi penuh pada 2025. Yang terakhir, mitigasi proyek likuiditas, alokasikan 5-10% laba bersih ke instrumen liquid untuk menjaga cash ratio minimal 10%. Referensi yang saya gunakan yaitu berasal dari laporan keuangan interim PT BRMS tahun 2022 dan 2023. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.